Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina sayyidil wujud sayyidil qawnain an-nur al-dhati wa sirri sari fi jamil asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Yang sangat saya hormati guru kita Kiai Rahmat Afifi, orang Jawa rasa Dumai. Ternyata beliau murid Mbah Mun. Mbah Mun itu saya 5 tahun sebelum beliau wafat saya mimpi. Itu mimpi nggak jadi hujah ya, cuma kabar gembira kalau kita cinta kepada ulama. Saya penasaran sama beliau ini siapa Mbah Mun, kan kita tadi ngaji arahnya beda. Arahnya ke arah Timur Tengah gitu. Walaupun ngajinya di negeri kita. Saya dulu nggak sadar kalau di Jawa itu banyak ulama dan wali. Bermimpilah ketemu beliau. Naik pohon, ketemu di pohon putih bercahaya, tiba-tiba muncul wajah beliau. Wajah beliau, terus saya ngelihat nasabnya. Nasabnya ke Madura, campur Jawa, bener ya? Besok saya konfirmasi ke murid-muridnya yang di Jakarta, itu Mbah Yaimun ada turunan Maduranya. Kata lo, ente kok tahu? Kita simpan aja. Ini baru saya cerita nih. Karena beliau murid Mbah Mun, ya saya sangat cinta kepada Mbah Mun karena Mbah Maimun ini juga orang yang sangat disayangi oleh Maulana Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu juga kepada Al-Habib Syakir Al-Habsyi. Masya Allah, saya di mana-mana ketemu Habib senang banget. Ya, itu tanah diberkahi kalau ada Habib lewat. Amin, amin, amin. Karena di darahnya ada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiai di kolbunya ada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama-sama kuat itu. Cuma kalau Habib alim dapat 2 nur deh, kita nggak dapat bagi. Cuma kita nggak boleh iri, justru kita bersyukur beliau datang ke sini. Irinya kita iri ghibtoh. Ghibtoh itu pengen membersamai beliau. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dia cintai. Amin. Meskipun dipisah oleh alam kehidupan, alam kematian. Seseorang datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arab Badui, polos tapi cerdas. Pengen bersama Nabi tapi nggak mau banyak amal. Apa kata dia? Hadis Sahih Bukhari. Wahai Rasulullah, nanti engkau di surga yang tertinggi, sedangkan saya di surga yang nggak jelas. Nabi faham maksudnya. Orang ini pengen bersama Nabi. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan siapapun yang dia cintai. Maka banyak-banyak cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah wajib cinta zuriat Rasulullah. Habaib itu juga banyak alirannya. Ada yang Ahlus Sunnah. Ini yang Ahlus Sunnahnya nih. Alhamdulillah, beliau paling paham lah. Ya. Dan itu biarlah para habaib yang ngurus. Kalau ada yang menyimpang ke Syiah. Ya. Wahabi juga ada. Ini baru denger nih Beb. Ini awal marrah sami'tu nih di Indonesia ya. Kalau di luar kita tahu ada situsnya, Duror itu ya, duror.net atau .com tuh. Ya, itu Sagaf tapi Wahabi. Ya, dia agak sungang sama atu-atunya, dia nggak senang. Ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Yang dapat hak waris keluarga bukan? Maka keluarga Nabi ada 2. Ada keluarga nasabi, ada keluarga ilmi, sanadi. Maka beliau ini keluarga Nabi juga. Tapi ilmi, secara ilmu. Buktinya ada sanad ke Mbah Mun. Mbah Mun itu sanadnya berkelas.
orang dari Arab aja minta nyari, karena gurunya Syekh Yasin juga ada yang jadi guru beliau. Jadi beliau berguru ke Syekh Yasin Al-Makki Al-Fadani, tapi juga berguru ke guru-gurunya Syekh Yasin, Syekh Hasan Masyad, ya, banyak-banyak, ya. Alhamdulillah. Maka nasab ini, pewaris ini, teman-teman yang makan Allah, kalau kita yang bukan zuriat Rasulullah, kita harus dapatkan nasab sanad. Kalau beliau udah tinggal ngejar aja ya, dipush dikit nyampe usul ilallah. Kalau kita harus digombleng dulu macam-macam. Tapi ujiannya para habaib lebih besar dari kita, ya. Dosanya sama kayak kita, cuma digedein ya gitu, kelihatan besar. Kalau kita dosa, ya Allah nggak lirik-lirik lah, insya Allah ya. Maka bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasallallahu hubballah wa hubba Rasulillah wa hubba dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta itu masuk ke dalam diri. Amin ya rabbal alamin, ya. Dulu guru dari sang maha guru orang Indonesia lah yang ada di Mekah, orang kita, orang Sumatera, yang tadi disebut oleh guru kita Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya pernah dikirimin message oleh seseorang yang dia anti dengan habaib, anti dengan akidah Asy'ariyah, anti dengan akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Sufi. Lalu dia mengatakan, ente tahu nggak, Tat? Enggak, dia nggak panggil Ustadz juga. Ente tahu nggak bahwa Salafi sudah ada di negeri Minangkabau? Terus dia bilang, siapa kita gitu ya? Itu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya kita senyum. Kenapa kita senyum? Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, mursyid tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Alawiyah, dia punya semua. Tapi Naqsyabandiyahnya bukan aliran Khalidi. Aliran Khalidiyah ada namanya Rabithah Mursyid. Kalau beliau nggak pakai jalur itu. Jalur sebenarnya ada tapi nggak disebut. Tapi lebih terkenal sebagai mursyid tariqah Al-Khalwatiyah. Dari mana beliau dapat? Dari pengarang I'anatul Talibin. Tadi kita gosipin beliau itu, ya, Syekh Abu Bakar Syatta. Kitab beliau jadi kitab wajib dari ujung Aceh sampai ujung Papua sono kalau ada pesantren. Di Papua ada Habib ya? Ada Habib kita juga ya di sana. Ngajarin I'anatul Talibin. Itu Sayyid juga beliau. Sayyid Abu Bakar Syatta nulis kitab I'anatul Talibin. Ternyata beliau mursyid tariqat Khalwatiyah Alawiyah, jadi juga Ba'alawi. Ya, keturunan Rasulullah, mungkin dari Sayyidina Al-Hasan mungkin ya, wallahu a'lam. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi punya banyak kitab. Hampir di setiap kitabnya pembukaan dan penutup beliau bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya bijahihi, bijahil Mustafa, bijahin Nabi. Di kitab beliau tentang waris, di kitabnya tentang apa aja ada tawassul. Salafi tawassul enggak? Enggak. Maka saya senyum aja. Salafi dari mana? Syekh Ahmad Khatib bertawassul. Tawassul bagi Salafi ini kan yang saya sering bahas beberapa bulan yang lalu, karena ada yang nanya, Ustadz, di pesantren tempat saya belajar dulu ada kitab Tauhid nih, judulnya kitab Tauhid, karya Syekh Saleh Fauzan. Kita bedahlah kitab itu. Ternyata kaget, di dalamnya mengatakan tawassul syirik, tabarruk ngambil berkah syirik, gitu. Ini amalan beliau berdua ini. Kuburiyun. Kiai Kuburiyun, Habib Kuburiyun. Antum Kuburiyun juga kan? Gurunya Kuburiyun. Kuburiyun kita cinta kubur. Karena kita siap-siap masuk ke dalam kubur supaya qalbu lembut. Siapa yang hatinya keras datang aja ke kubur. Kubur yang paling bagus untuk dikunjungi, kubur yang kita kenal dan paling kita sayang. Pertama siapa? Orang tua. Sebelum Ramadan nih silakan, biar kolbunya lembut. Yang kedua, guru. Biasanya lebih dahsyat kalau guru.
Kalau orang tua paling sedih-sedih, ingat masa lalu. Kalau sama guru itu ruh kita bergejolak di dalamnya. Maka orang yang dekat ke kubur itu kolbunya raqiq. Ternyata Rasulullah seorang kuburiyun. Nah, mereka nggak terima itu. Ya. Jadi kalau keras, udah mulai keras nih ya, udah perasaan kok nggak enak, kok saya suka marah-marah sama pasangan, suka mengamuk di Facebook, di IG, di mana-mana, udah datang ke kubur nah, ya, nanya ke beliau bagaimana cara ziarah kubur yang sahih, biar nggak nyembah kubur ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid itu mulai dari ujung Aceh sampai ujung nggak nyampe Papua, nyampe Ambon ya. Itu semua murid-murid beliau. Yang terkenal di negeri kita, di Sumatera ada Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti, dan temannya yang lebih tua Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Sebenarnya beliau yang awal menyebut. Syekh Abdul Wahid Salihi Payakumbuh, kampung saya. Syekh Sulaiman Rasuli Agam, Bukit Tinggi. Satu sufi faqih, yang kedua faqih sufi, bolak-balik aja. Maksudnya kok dibolak-balik begitu? Yang pertama dia basicnya sufi, alim hukumnya juga luar biasa. Yang kedua Syekh Sulaiman ahli fikih lalu bertasawuf. Guru tasawufnya orang yang lebih awal membawa ajaran Ahlus Sunnah ke negeri kita. Dulu orang Siak ngaji ke sana. Namanya Maulana Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Tahu ya? Tahu beneran nih? Udah pernah kesana belum? Itu wali Allah, kenapa kita nggak ziarah? Jadi bukan orang Siak ngaji ke sana, ke Payakumbuh. Namanya Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Makanya dulu orang Surau santri kami sebut dulu di kampung kami orang Siak. Orang Siak tuh orang Siak, padahal orang Lampung bisa jadi dia orang Palembang, bisa jadi dia orang Jambi. Kita nyebutnya santri apa? Orang Siak. Kata santri baru kita terima ketika terjadi pertukaran budaya Jawa dan Melayu. Baru kita tahu istilah santri. Dulu orang Siak, coba tanya sama sejarawan. Orang Siak gitu. Nggak ada istilah orang Surau, nggak ada. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ngaji kepada Syekh namanya Maulana Syekh Muhammad Arsyad, bukan Al-Bandari ya, bin Abdurrahman Batu Hampar. Mereka Muhammad Arsyad dan ayahnya Syekh Abdurrahman belajar di Mekah. Talaqi Al-Quran riwayat Hafaz an Asim. Talaqi Dalailul Khairat. Nah, dulu kalau ada orang meninggal, ada orang sunatan, orang tasyakuran, bacanya apa? Dalail Khairat. Tahu kitab Dalail? Kitab solawat. Tahu ya kitab solawat? Di sini gimana orang meninggal? Yasinan doang ya? Tuh udah hilang kan? Semoga nanti Habibna dan Pak Kiai menghidupkan tradisi itu lagi. Ya sekarang mungkin berganti ke Diba ya. Ya Dalail juga masuk harusnya. Karena para habaib kita semuanya ngamalin Dalail. Para kiai Mbah Mun itu sampai puasa ngamalin Dalail. Semua. Ya. Saya dapat ijazah juga khusus tuh dari Sayyid Agil Munawwar. Yang khusus dulu Dalail. Nah, ada lagi ijazah yang lain. Ya, yang dekat sama beliau kan Sayyid Agil Munawwar ya. Baik. Itu Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari, beliaulah yang meriwayatkan langsung Aqidah Sifat 20 Kifayatul Awam langsung dari pengarangnya Said Ahmad Al-Marzuki Al-Makki. Umurnya kan lebih dari 100 Pak Kiai. 120 atau 30. Kalau versi sejarawan muda Kangku Mudo Khalis Apriya Putra yang punya Surau Tuo blog, kata beliau umurnya 150. Tapi terakhir saya dengar 120 atau 30. Umur hampir dekat 100 beliau pulang. Maka membangun pesantren sekarang namanya pesantren Al-Manar. Ada, itu hafiz Quran mereka. Saya talaki Qurannya dari murid yang nyambung ke sana. Maka dulu guru saya ngajarin sifat 20, Aqidatul Awam, fikih Syafi'i. Jadi sanadnya nyambung.
Nama guru saya masih hidup ya, beliau sudah sangat sepuh. Abu Yadahnar Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Beliau Syafi'i, ngajari kita fikih Syafi'i dulu dan suluk 2 kali Thariqah Naqsyabandiyah. Beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik Buta. Itu di daerah nggak jauh dari tempat Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Abdul Malik berguru ke Syekh Muhammad Arsyad berguru ke ayahnya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman langsung dari Said Ahmad Al-Marzuki semasa dengan Said Ahmad Zaidi Dahlan, gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan dapat ijazah ammah beliau dari sana. Nah, itu silsilah akidah sifat 20 kalau orang Sumatera. Ya. Orang Sumatera. Kalau orang Jawa jalurnya Maulana Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan teman-teman beliau kan banyak tuh ya, berguru ke Maulana Khalil. Maulana Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi ke Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi juga kepada gurunya Syekh Ahmad Syekh Zaini. Namanya Syekh Utsman Dimyati. Nanti lanjut ke Sanad Al-Azhar terus nyambung ke Imam Syafi'i, Imam Asy'ari dan imam-imam yang lain. Jadi kita semua punya silsilah itu. Nah, dan kita bersyukur kepada Allah kita bersambung kepada mereka. Makanya sekarang di Sumatera ada Al-Wasiliyah, ada Perti, ada kelompok dayah ya, dayah-dayah banyak. Aceh, di Palembang paling unik. Dulu zuriat Rasulullah dari Yaman, setiap kali mau ke tanah Melayu itu ngumpulnya di mana? Awalnya di Aceh, habis itu Palembang. Maka di Palembang, Masya Allah, setiap tahun sebelum Ramadan kayak gini biasanya ada Az-Ziyarah Al-Kubra. Masih ada nggak, Bib? Sekarang Dikurangi ya, khawatir ada protokol. Ya, saya pernah ziarah ke sana dan kita kaget karena saya ziarah itu sekaligus penelitian. Lihat angka tahun, Masya Allah. Itu mereka datang per generasi terus. Jadi habaib Yaman udah pindah ke Indonesia kebanyakan. Bahkan marga-marga habaib yang ada di Indonesia itu lebih lengkap daripada yang di Hadramaut. Tanya ke beliau. Ini kabar gembira. Kenapa? Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Hadis Imam Abu Daud, hadis Hasan. Al-Mahdi imam akhir zaman itu dari keturunanku jalur Fatimah. Apakah Hasan Husain? Ya dua-duanya. Keturunan Hasan ya iya, keturunan Husain iya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan keturunan mereka banyak sekarang di orang Dumai dapat durian runtuh. Ini beliau. Dapat durian dari langit nih datang beliau nih. Kok ujuk-ujuk datang Habib kan? Gimana ceritanya? Emang orang Dumai ada doa apa dulu? Ya. Hah? Fi katsir. Kata beliau dulu banyak, cuma mungkin nggak sounding. Oh, taib. Mungkin la yashtaghil bil ilm, nah. Udah Habib alim, kurang apa? Maka saya berharap kepada teman-teman, beliau dipepet terus, ngaji kitab, ngaji Ahlussunnah. Ke beliau juga, ini sanadnya khas nih, khas Nusantara. Inti ta'allam fi Hadramaut wala fi Indonesia? Hadramaut, insyaallah. Sanadnya langsung ke Habib Umar. Al-Ahqaf, lakin tatalaqqa aidan min Syekh Al-Habib Umar, sah? Marratain. Nah. Baik, teman-teman yang melakukan Allah, itu refleksi sedikit tentang silsilah ilmu kita. Ya, silsilah ilmu kita lumayan berkelas lah. Ya, walaupun orang nggak anggap biarin, yang penting Allah pandang. Nanti itu di akhirat, kalau kita nggak punya guru, kita nggak punya garansi. Jadi kalau ada orang ngomong, apa kata si orang ini? Wahai Rasulullah, aku adalah pengikut sunnah. Pengikut engkau, hai Rasulullah. Rasulullah tanya, gurumu siapa? Kira-kira begitu. Baru dicatat, diteliti, nyambung. Kalau nyambung, masuk ke daftar syafaat. Jadi jangan sembarangan. Apa dalilnya ngomong begitu? Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Kitabul Iman, semua umat manusia mencari syafaat
Yang pertama mereka ingat adalah nasab. Bapak nasab kita siapa yang pertama? Sayyidina Adam. Mereka cari nasab jasmani. Apa kata Nabi Adam? Loh, kalian kok datang kepadaku? Aku ini yang membuat kalian terusir dari sorga. Maka datanglah ke Nuh. Fa innahu awwal rasulin fil ard. Dialah awal rasul di bumi. Nah, kelompok sebelah kan salah faham lagi. Dikira Nabi Adam bukan rasul. Ini taklim baru mereka ini. Jadi mereka mengajarkan Nabi pertama itu bukan Nabi Adam. Rasul pertama bukan Nabi Adam. Tapi dimulai dari Nabi Nuh. Terus Nabi Idris gimana dong? Nabi Idris sebelum Nabi Adam loh. Sebelum Nabi Nuh ya. Nabi Syith Nabi tapi tidak rasul. Syith Nabi bukan rasul. Idris nama aslinya Anuh. Anuh nama Ibraninya Idris. Itu beda-beda istilah aja. Hermes nama Yunaninya. Hermes, maka menjadi ilmu hermeneutik namanya, ya. Baru muncul nama Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Nuh? Saya yang dulu berdoa supaya umatku hancur. Saya malu. Datanglah ke Ibrahim. Dialah bapak para nabi. Maksudnya anaknya nabi semua, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu keturunan ke-7 Nabi Nuh. Sayyidah Sarah juga keturunan ke-7, mirip dengan Sayyidah Hawa. Cantiknya tidak bisa dibayangkan. Tapi nggak punya anak sampai umur 80 lebih. Maka Sayyidah Sarah mengatakan, nikahi saja ini budakmu. Sayyidah Hajar, bukan tukang hajar ya. Lahirlah Sayyidina Ismail. Makanya orang-orang Israel tuh agak sentimen sama Nabi Ismail, anak budak gitu. Dia nggak tahu Nabi itu kalau sama budak dimerdekakan. Ini Nabi itu sama budak diperlakukan seperti orang merdeka. Maka kayak Ibnu Abbas punya budak namanya Quraib jadi ulama. Nafi punya tuan namanya Ibnu Omar dijadiin murid, anak angkat. Anaknya kurang terkenal. Salim bin Abdullah bin Umar gak terkenal, hanya ahli hadis yang tahu. Kita taunya sanad ahli fikih, Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah, gitu sanad fikih kita. Ya, silsilah zahabiyah namanya kata beliau barusan, sahih. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka kemudian disuruh Nabi Ibrahim, datanglah ke Musa. Kata Nabi Musa, datanglah ke Isa. Kata Nabi Isa, datanglah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anal khatim wa anal fatih. Akulah si penutup, akulah si pembuka. Tadi yang dibaca oleh beliau salawatnya, salawat al-fatih. Kata teman kita bid'ah itu. Padahal itu dalilnya. Nabi mengatakan apa? Akulah al-fatih, akulah al-khatim. Apa arti al-fatih? Pembuka syafaat. Kalau Nabi nggak buka keran syafaat, nabi-nabi yang lain nggak bisa membuka keran syafaat. Dibuka oleh beliau. Kalau mau tutup, ditutup. Supaya kita berhak dapat syafaat nanti, harus punya garansi. Kalau habaib, ngaku mana nasabnya. Coba sekarang misalnya nih, ada orang ngaku habaib, pakai marga misalnya Sakdaf. Tapi kita tanya, nasab ente mana Bib? Gitu. Ternyata rancu. Ketemu nama di situ Yazid. Habib nggak ada nama kakeknya Yazid. Yazid itu dulu yang bunuhin Sayyidina Al-Husain. Nggak bakal ada. Ada ketemu begitu, ketahuan. Ada orang ngaku zuriat Nabi, dia buat nasabnya ke atas, dibuat-buat Pak ya. Ada namanya Yazid. Dia ketawa, Robito Alawiyah. Yazid yang bunuh mbahnya para habaib, atuknya para habaib, Sayyidina Al-Husain. Langsung ketawa, coret daftar habaibnya. Jadi kalau orang ngaku zuriat Nabi secara biologis, mana nasabmu? Sekarang sama. Kalau ngaku ikut sunnah Rasulullah, mana sanadmu? Mereka punya sanad nggak? Nggak ada. Quran aja sanadnya ke imam kita.
Semua sanad habaib, semua sanad salafi, semua sanad wahabi Quran, kan mereka buka kajian Quran sekarang. Kalau mereka punya sanad, pasti ke Imam Zakaria Al-Ansari. Imam ahli fikih, ahli aqidah, ahli syariat, ahli hakikat. Semua tarekat sufi ada di beliau, semua mazhab ada di beliau. Semua qiraat 7 bahkan 14 semuanya di beliau. Masya Allah. Zakaria Al-Ansari. Jadi teman saya berbangga sama sanadnya. Tat, aneh punya sanad nih. Boleh nih lihat sanad ente. Cara buat sanadnya kebalik. Nama dia ada atas, terus dibuat panah-panah. Rasulullah di bawah. Sopan nggak? Su'ul adab bal aswa. Itu buruk seburuk-buruk adab. Kenapa? Ahlul hadis mengatakan kafa li talibil ilmi falahan ayyakuna ismuhu masturan tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seorang murid itu bahagia, sukses dunia akhirat, nama dia tertulis di bawah nama Nabi. Ini nama dia di atas Nabi. Aswaul adab. Dibanggain nih sanad aneh. Ya kita ketawa. Saya kan hafal sanad-sanad itu alhamdulillah dengan izin Allah. Allah kasih pemahaman itu. Ilmu dari Allah kan bisa aja diambil nanti ya. Supaya kita nggak diambil kita bilang alhamdulillah. Biar ditambah hafalannya. Sampai ke Maulana Zakaria kita hafal. Dari Maulana Zakaria ke Imam Bukhari kita alhamdulillah dikasih pemahaman oleh Allah. Sampai ke Imam Syafi'i. Kalau itu ingat ya. Ya senyum-senyum aja pas saya pakai gitu. Ini lucu-lucunya hari ini. Mereka mengatakan zindik, syirik kepada sufi, tidak boleh bermazhab. Sanad Qur'annya nggak bisa keluar dari sanad imam sufi, imam tarekat, imam mazhab. Nggak bisa. Ya. Oleh karena itu kami dulu alhamdulillah diizinkan Allah belajar kepada ahli hadis, ya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub rahmatullah alaih, kepada ahli fikih, murid Syekh Hasim juga, Syekh Hasan Hitu. Beliau ulama Syam, gelarnya Syekhus Syuyukh. Jadi guru saya ke Ali Mustafa mengatakan Syekhus Syuyukh Muhammad Hasan Hitu. Dari beliau lah saya ngambil akidah. Beliau lah yang merubah yang tadinya hampir terpengaruh oleh macam-macam pikiran, ditarik oleh beliau. Cukup dengan ngajar beberapa hari, saya kayak belajar beberapa tahun. Begitu hebatnya ahli sanad. Ngaji sama beliau bentar rasanya bertahun-tahun. Kalau orang nggak bersanad, ngaji bertahun-tahun, hasilnya saya kayak berhari-hari gak ada hasilnya. Alhamdulillah kita diizinkan Allah. Terakhir teman-teman dimakan Allah, dari kecil alhamdulillah akidah Ahlus Sunnah ini sudah mendarah daging. Maka dari MDA ya, masjid-masjid dulu orang melakukan sifat 20. Allah wujud, kidam, bako. Kalau di Jawa, pantura semuanya dari ujung ke ujung. Iya, puji-pujian namanya. Kalau orang habis azan ke qomat di Palembang gitu nggak, Bib? Sebagian. Kalau Pulau Jawa, surata begitu. Jakarta itu begitu. Jadi kota Jakarta agak masuk ke belakang dikit, di belakang gedung udah begitu. Atas, utara tuh Pulauan Seribu begitu semua. Pulau Jawa, ajib, wajar. Walaupun banyak masalah di Jawa, tapi banyak zikir-zikir yang diangkat, dipanjatkan orang di Jawa. Banyakan maksiat orang sono dari orang Sumatera. Tapi juga banyak walinya di sono. Karena wali itu mereka tersembunyi dalam terang. Itulah. Ya, dalam orang gemerlap duniawi, ya, nyempil-nyempil di situ ada wali. Ini yang mau mereka hancurkan. Mereka mau menghancurkan sifat 20. Apa kata mereka? Orang Asy'ariyah itu cuma percaya 20 sifat Allah. Coba tanya Pak Kiai kita, Habib kita, emang begitu? Kan enggak. Sifat Allah yang mesti ente tahu 20. Sifat Allah mau banyak. Gitu bahasanya. Lalu semua perjuangan di negeri ini dimulai ahli sufi bermazhab Syafi'i. Karena mereka tahu orang sufi ini kalau yang benar ya, yang sahih itu nggak takut mati, Pak. Jihad betul-betul menjadi tujuan hidup mereka. Karena semangat jihadnya para sufi ini betul-betul tulus. Karena mereka ada pembimbing yang namanya mursyid. Kalau orang berjihad nggak ada mursyidnya, jihadnya nggak jelas, nggak teratur.
monitor dengan baik. Lawan Belanda bisa. Orang-orang barat itu ngerti, orang-orang yang anti-Islam ini ngerti spirit kebangkitan Islam ada di tasawuf. Maka mereka buatlah perang dingin Amerika dengan Rusia. Begitu penjelasan Waliul Ahad, putra mahkotanya Saudi, Muhammad bin Salman. Wahabi adalah mesin alat perang dingin Amerika. Ini yang ngomong dia, anak raja Saudi, bukan saya ngomong. Silakan cek video-videonya. Ya, bahaya nggak tuh? Ya teman-teman, kita nggak mau ngomong begini Pak. Akhirnya saya juga yang ngomong jadinya. Takut ditinggalin jamaahnya. Ya, saya takut ditinggalin Allah. Takut ditinggalin Rasulullah SAW. Kita harus jujur ini. Maka saya mengimbau teman-teman, ayo kita ngaji lagi. Coba cek lagi. Belajar tadi yang disebut oleh beliau, Qur'annya bersanad, sunnahnya bersanad, akidahnya bersanad, tasawufnya kepada mursyid yang bersanad, yang bersyariat. Semoga Allah meridhai kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.